Shalom, siswa-siswi SMP Penuai yang Ibu kasih dan Ibu banggakan, gimana? Pagi ini masih semangat kan? Ya, kita harus senantiasa bersemangat dan jangan lupa menaikkan syukur kita setiap hari kepada Tuhan, karena tanpa berkat Tuhan kita tidak bisa sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Sebentar akan kita mulai ibadah kita dengan semangat, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini. Berkat-berkat-Mu masih boleh kami rasakan. Kasih setia-Mu telah menemani kami sepanjang malam tadi sehingga kami dapat bangun pagi dengan sehat tanpa kurangan satu apapun. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkaulah yang memberikan khidmat dan semangat kepada para siswa-siswi SMP Penuai agar ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menaikkan lagu puji-pujian yang berkenan dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan menaikkan lagu pujian, lagu sekolah minggu yang memicu semangat. Judulnya Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Kita goyang ya, beranjak lompat, bergoyang ya goyang. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini, di pagi hari ini, kami kembali untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan akan siapkan bagi kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami lebih hari, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan dengan kuat kuasa firman Tuhan, sehingga iman kami juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semua? Baik-baik semua? Haleluya. Bapak harapkan kalian dipelihara Tuhan dengan sempurna. Amin. Kalian adalah orang atau anak-anak yang Tuhan akan pakai dalam setiap kehidupan kalian. Dimanapun kalian berada, dalam keluarga kalian, pasti kalian akan diberikan hal yang luar biasa
ya, sehingga banyak keluarga dapat melihat perubahan demi perubahan yang ada dalam setiap sikap kalian. Karena apa? Karena buah-buah roh itu ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada berapa buah roh? Ya, yang kita kenal itu ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, untuk saat ini kita masih dalam buah roh kesetiaan. Kita sudah dengar mungkin apa itu kesetiaan, ya. Nah, kalau kemarin-kemarin kita mendengar bagaimana kita harus setia kepada Tuhan, bagaimana kita harus setia kepada sahabat-sahabat kita, bagaimana kita berlaku juga setia kepada orang tua kita, dan juga kepada guru kita, siapapun juga, ya, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita memiliki sifat karakter Yesus. Salah satunya kesetiaan. Nah, sekarang ini kita mau belajar karakter Yesus adalah karakter yang kita sudah dengar tadi bahwa karakter Yesus adalah setia. Seperti apa Tuhan kita itu setia? Bagaimana dia memperlakukan ciptaannya, apalagi kita dikatakan kita adalah ciptaan yang berharga, yang sempurna di pemandangan Tuhan. Apa yang Tuhan buat sehingga kita dapat mengakui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya, kita baca dulu ayatnya yang saat ini kita akan dengar. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 117 ayat yang kedua. Mazmur 117 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, kita akan baca Mazmur 117 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab kasihnya hebat atas kita. Sekali lagi, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita dapat melihat di sini di ayat 2. Kasihnya hebat atas kita. Hebatnya seperti apa? Tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kasihnya dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan di situ ayatnya selanjutnya, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Sejak kapan Tuhan berlaku setia dalam kehidupan kita, umat-umat manusia atau ciptaannya? Dari dulu, sejak dunia dijadikan, kita ada di dalam Tuhan. Ya, Dia selalu mengasihi kita. Oleh sebab itu dikatakan hebat. Siapa yang bisa menemukan, yang memiliki kasih seperti ini? Ya, ketika Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Bahkan Yesus mati di kayu salib. Ya, sebelum dia mati di kayu salib, dia dihina, dia disiksa. Ya, dia dipermalukan, dan akhirnya dia mati di kayu salib. Lihat, kasihnya begitu besar dalam kehidupan kita. Ada ayat mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan kita, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia serahkan nyawanya untuk kita semua, untuk kalian semua. Dia mati buat kita. Ya, berarti di sini kita dapat melihat sejak dari dulu sampai dia mati di kayu salib, dia begitu setia mengasihi kita, umat-umatnya. Padahal apa? Padahal waktu ketika Allah menciptakan manusia lupa akan janji Tuhan, ya,
Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang itu, ya. Kenapa mereka memakan buah yang terlarang itu? Ya karena mereka tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Tidak mau taat kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat, orang yang dengar-dengaran. Itu karakter atau sifat orang yang mengasihi Tuhan. Dia taat, dia dengar-dengaran. Nah, Adam dan Hawa tidak mengasihi Tuhan, tidak taat, sehingga Adam dan Hawa berdosa. Ya, dosa yang pertama yang dilakukan oleh manusia sejak Adam dan Hawa. Apakah Tuhan langsung membinasakan manusia semua? Apakah Tuhan gagal menciptakan manusia dan Tuhan tidak menciptakan manusia lagi, tidak mengasihi manusia lagi? Tuhan masih memberikan kesempatan buat manusia. Sampai kepada ya orang-orang Israel. Orang-orang Israel dituntun mereka dari tanah perbudakan, ya tanah Mesir, kepada negeri perjanjian yang akan mereka peroleh, ya. Itu Tuhan masih mengasihi manusia. Itu bukti Tuhan sungguh setia kepada manusia, ya. Orang Israel keluar, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Orang Israel malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Orang Israel tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Ya, padahal ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka tidak lagi menjadi budak dari orang-orang di Mesir. Ya, tidak diperbudak di sana, tidak maksudnya menjadi hamba dosa, ya. Tapi Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir itu. Apa yang diperlakukan? Orang Israel tidak melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Akhirnya apa? Orang Israel, sungguh-sungguh banyak sekali orang Israel yang mati di padang gurun karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan mereka. Ya, tetapi bersyukur ada beberapa orang, ya, termasuk Yosua dan Kaleb, saudara-saudara atau anak-anakku, mereka setia untuk melakukan, untuk sabar, ya, untuk mencapai garis akhir atau mencapai tanah Kanan. Mereka memperolehnya, sehingga apa? Sehingga kita bersyukur juga sampai saat ini, ya, sampai ketika Yesus mati kedua kali. Tuhan juga masih memberikan kesempatan. Tuhan juga masih memberikan kasih setianya dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Dan saat ini di era perjanjian baru, ya, kita menikmati kesetiaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia begitu setia bukan dalam kehidupan kita. Dia pelihara kita, dia jaga kita. Ya, bukti kesetiaan kita sampai saat ini. Kita masih kesetiaan Tuhan. Kita masih ditolong oleh Tuhan. Ya, kita dipelihara, dijauhkan kita dari segala sakit penyakit. Apalagi yang merebak sekarang ini, penyakit-penyakit atau virus-virus yang mematikan. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kehidupan kita. Dan Tuhan mau apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita pun harus berlaku setia kepada Tuhan. Jangan kita mau menerima yang enak-enaknya saja yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita berbuat buat Tuhan. Walaupun kesetiaan itu perlu dengan pengorbanan. Ya, seperti seorang kekasih. Mereka yang saling mengasihi, sepasang manusia yang saling mengasihi. Ya, mereka harus melakukan pengorbanan mereka. Ya, kalau benar-benar dia mengasihi pasangannya,
Dia rela berkorban. Ya, ini bukti kesetiaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kenapa kita harus berlaku setia kepada Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu setia dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan untuk kita berlaku setia. Tuhan setia. Sampai kapan Tuhan Yesus setia? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia tetap setia menunggu kita. Untuk apa? Untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita bertobat kepada Tuhan. Mungkin sudah banyak hal yang kita perbuat. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang salah. Bahkan kita sudah berdosa kepada Tuhan. Banyak yang kita lakukan kepada Tuhan. Nah, kesempatan saat ini, mari berlakulah setia kepada Tuhan. Setia apa? Setia mengasihi Tuhan. Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan pasti akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Ada banyak hal yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita, buat orang-orang yang setia. Dia begitu setia, kita pun harus setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Nya hebat. Apa tuh hebat? Kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, kesetiaan tidak pernah habis-habisnya. Kita pun harus berlaku setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita tetap mengasihi, setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah berkat renungan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang hebat, yang luar biasa itu. Hingga saat ini kami dapat merasakan kesetiaan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah, Tuhan, tidak mengasihi kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu memberikan kami hikmat, kekuatan, akal budi dari surga, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami sungguh menikmati berkat Tuhan. Ini pun bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Sebelum kami akan menerima pelajaran demi pelajaran, mari urapi kami satu persatu. Kami percaya pengurapan Roh Allah menguasai, melingkupi hidup kami. Bahkan kuat kuasa firman Tuhan memberikan kami iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih. Diberkatilah Engkau anak-anakku dimanapun Engkau berada. Dan dibuat berhasil dan diberkati juga kedua orang tuamu dimanapun mereka berada. Dalam usaha, pekerjaan, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Tuhan memberkati kehidupan keluargamu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Tuhan, penghiburan, sukacita melalui Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Salam kesetiaan.